Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widy Gusti Perdana dengan NIM 202001081154. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Yogyakarta Taman Siswa, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil uji asumsi klasik saya. Yang pertama di sini ada uji normalitas. Uji normalitas saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Yang dasar pengambilan keputusan uji normalitas di sini KS. Yang dimana jika nilai signifikan di atas 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Setelah saya melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, saya menemukan hasil di sini asymptotic two-tailed dengan angka 200, di mana pada tabel uji normalitas Kolmogorov test di atas diketahui nilai asymptotic two-tailed sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji normalitas KS di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini saya menggunakan tolerance dan VIF, yang dimana dasar pengambilan keputusan tolerance, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Dan sebaliknya, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan nilai VIF. VIF adalah varian influence factor. Adalah jika nilai VIF lebih kecil daripada 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih besar daripada 10,00, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Setelah saya melakukan uji multikolinearitas, di sini saya mengambil dari koefisien. Dapat dilihat di sini collinearity statistiknya tolerance dan VIF. Di variabel pertama, nilai tolerance saya 421, variabel kedua 359, variabel ketiga 327. Nah, di situ seperti yang sudah dijelaskan di sini tadi, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dapat lihat di sini bahwa nilai lebih besar daripada 0,10. Ini membuktikan bahwa variabel di sini tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya ada VIF. VIF di sini seperti yang sudah dijelaskan dalam dasar pengambilan keputusan nilai VIF, yaitu lebih besar daripada 10. Jika nilai lebih kecil daripada 10, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih besar daripada 10, maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Bisa dilihat di sini bahwa nilai VIF di data saya lebih kecil dari 10,00. Maka ini membuktikan tidak terjadi multikolinearitas dalam data saya. Selanjutnya di sini saya menggunakan uji heteroskedastisitas. Sebelumnya saya menjelaskan, saya tidak mengambil uji heteroskedastisitas ini ada beberapa macam, dan saya mengambil yang contoh uji heteroskedastisitas menurut Glatzer. Di sini dijelaskan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Di sini saya mengambil koefisien lagi. Sebelumnya saya sudah mengganti di data saya tadi menjadi ABS-RES sesuai dari yang telah saya pelajari. Pada variabel pertama di sini signifikannya 0,71, variabel kedua 956, variabel ketiga 327. Sesuai yang dijelaskan dari dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dapat lihat di sini bahwa nilai saya lebih besar daripada 0,05. Maka untuk data saya dalam pengujian heteroskedastisitas ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.
Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi saya menggunakan uji DW, yaitu uji Durbin-Watson. Di sini ada 4 dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Ada 3 dasar. Yang pertama, jika D, Durbin-Watson lebih kecil daripada DL atau lebih besar dari 4 DL, maka hipotesis 0 ditolak. Yang berarti terdapat autokorelasi. Selanjutnya, jika D, Durbin-Watson terletak di antara DU dan dalam kurung 4 kurang DU, maka hipotesis 0 diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, jika D, Durbin-Watson terletak di antara DL dan DU, atau di antara dalam kurung 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Setelah saya mencoba menganalisis dengan autokorelasi Durbin-Watson, dapat dilihat di sini bahwa nilai saya 1426. Nah, berdasarkan tabel output model summary di atas, diketahui nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1426. Selanjutnya nilai N akan kita bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5% dengan rumus dalam kurung K, N. Adapun jumlah variabel independen adalah 3 atau K, sementara jumlah sampel atau N sama dengan 50. Angka ini kemudian akan kita lihat pada distribusi nilai Durbin-Watson, maka ditemukan nilai DL sebesar 421 dan nilai DU sebesar 674. Dapat dilihat pada tabel distribusi Durbin-Watson berikut. Nih, saya telah mendownload nilai distribusi Durbin-Watson. Dapat dilihat sini tadi K3, variabel kita menggunakan 3 yaitu DL, dan N-nya 50, dapat hasil 1.421 dan DU-nya 1674. Boleh di sini sama. Kemudian nilai Durbin-Watson sebesar 1426 lebih besar dari batas DU. Batas DU adalah 1421 dan nilai saya 1426. Yakni 421 dan kurang dari 4 kurang DU. Yang artinya 4 dikurang 1426 sama dengan 2574. Maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, maka analisis regresi linear berganda untuk hipotesis penelitian di atas dapat dilakukan dan dilanjutkan. Kemudian langkah-langkah di sini saya sudah menjelaskan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Langkah-langkah pertama adalah persiapkan data yang ingin diuji dengan file, kemudian buka program SPSS, klik variable view di bagian pojok kiri bawah. Selanjutnya pada bagian yang tulis saja nama variable. Pada desimal ubah menjadi angka 0 seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti di sini. Untuk data dan langkah-langkah, teman-teman bisa menghubungi saya dengan mengirim pesan saya di email. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan atau kurang jelas, mohon kritik dan saran kepada saya untuk kebaikan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman, salam dan bahagia.